Abah di kampung begitu ya. Terus nyiapin juga nanti buat kembali lagi kan ya. Nah kan begitu ya. Jadi ada persiapan. Jadi nggak, saya kepengen pulang kampung, terus pokoknya mau pulang aja. Ada ongkosnya, nggak ada ongkosnya. Terus gimana pulangnya? Jalan kaki. Ya, nggak bisa. Jadi kalau keinginan itu mesti diwujudkan. Betul ya? Diwujudkan. Bagaimana caranya? Kita mewujudkan satu, kita ingin menjadi sahabat Quran. Apa? Langkahnya apa Pak Ibu? Ada langkah yang mau dilakukan nggak? Orang yang dekat dengan Quran, mungkin nggak orang yang dia tidak bisa ngaji, tidak bisa baca Quran, dia akan senang baca Quran? Ulang. Pak, kira-kira Pak Ibu, kalau kita tidak sering baca Quran, kira-kira kita lancar nggak baca Qurannya? Kalau kita tidak lancar baca Qurannya, kira-kira seneng nggak baca Quran? Kalau kita tidak senang dengan Al-Quran, kira-kira Quran bilang kita sahabat atau bukan? Lah gimana coba urutannya nih? Kepengen jadi sahabat Quran. Coba ulang. Kita kepengen jadi sahabat Quran, betul atau tidak? Betul. Baca Quran kita lancar atau tidak? Tidak. Kenapa tidak lancar? Karena kita tidak sering baca Quran. Kenapa kita tidak sering baca Quran? Karena kita nggak suka, betul nggak? Ya kalau suka, Bapak Ibu doyan tempe, doyan tahu, makan tempe, makan tahu, kenapa? Doyan. Kalau nggak doyan tempe, nggak doyan tahu, nggak doyan telur, nggak doyan sayur, yang nggak bakal makan sayur, nggak bakal makan tempe. Kenapa orang nggak doyan? Nggak suka. Dimakan pun terpaksa, dimakan pun terpaksa. Orang nggak suka. Betul nggak? Saya tuh Ustaz, kalau bukan karena sekolah bintang ada tahfiznya Ustaz, saya tuh ogah Ustaz sebenarnya Ustaz baca Quran itu. Enggak saya tuh. Betul? Jangan. Oh, betul. Bapak Ibu, fokus Bapak Ibu. Minum dulu. Nah. Enggak, nanti di sesi berikutnya soalnya mau saya bacakan hasilnya. Jadi begini, rumusnya begini. Orang yang dia suka terhadap sesuatu, itu pasti sesuatu yang dia suka itu pasti akan sering lah dia itu nikmatin, dia akan sering makan, dia akan sering masak, sering bikin, mungkin sering bahkan request, kalau nggak ada tuh cari sama dia, nyari dia. Kenapa? Suka, namanya suka. Tapi kalau nggak suka itu dikasih aja belum tentu Bu. Kalau nggak suka itu dikasih aja belum tentu mau. Mungkin kalau cekokin kali mau gitu ya. Tapi nggak suka. Maka penting untuk pertama kita itu menumbuhkan rasa suka dulu. Karena kalau rasa suka itu muncul Pak Ibu, itulah nikmatnya belajar begitu. Nanti belajar itu ringan. Belajar ringan, berkorban untuk sesuatu yang disukai, yang dicintai itu ringan. Kita mau bepergian, nunggu bis di pinggir jalan, bosen nggak kita? Ditunggu setengah jam, nggak datang. 50 menit, hampir sejam, nggak datang juga, bosen nggak? Bosen. Kenapa? Kita nggak suka, nunggu itu nggak suka. Kenapa? Tidak ada momentum yang berharga buat kita. Tapi orang yang pacaran, mau kemana, berdua bareng-bareng doinya, bis telat setengah jam, santai aja mereka. Kenapa? Tenang aja, bahagia mereka. Bahagia, kenapa? Suka bareng, walaupun maksiat gitu ya. Bareng itu bahagia mereka. Menyenangkan, sabar mereka itu dalam kemaksiatan. Kenapa? Suka. Disuruh
minta pacarnya minta traktiran, minta ditraktir, minta dibayarin, belanja ini minta belanja ini bayarin. Laki-lakinya bayarin nggak? Bayarin. Kalau dia nggak punya uang, dia cari hutang, cari pinjaman nggak? Minta nggak ke orang tuanya? Minta, Pak Ibu. Kenapa? Wujud rasa suka. Suka begitu. Orang suka tuh begitu. Nah, bayangkan kalau yang dicintai, yang disukai itu adalah Al-Quran. Bayangkan. Apa orang itu tidak akan berjuang habis-habisan gitu? Karena suka. Jangankan dari Tanah Abang, andai kata Bu Nova tinggalnya di Kalideres juga, datang nggak kira-kira? Dibela-belain Pak Ibu, kalau suka. Ini uminya Syafiq, tinggalnya di mana? Babelan. Karena suka, dibela-belain anaknya, diantar ke Poncol. Udah berkali-kali dibilang, capek uminya Syafiq, capek. Udah ya. Sesuatu akan kita lakukan kalau kita itu suka Pak Ibu. Oleh karena itu maka tadi kita ngaji itu kalau kita tidak suka dengan Quran kita nggak akan sering. Tapi kalau kita suka dengan Quran, cinta dengan Al-Quran, kita akan seneng ngaji itu seneng. Seneng. Nah oleh karena itu maka bagaimana membuat suka ini. Nah, terlihat suka tidaknya itu kalau kita itu sering berinteraksi. Sering kita belajar Quran. Kalau kita sering mendampingi putra-putri kita, nanti pelan-pelan akan tumbuh rasa suka itu tumbuh. Dan kalau sudah bahagia kita mendampingi anak-anak kita, bahagia kita berinteraksi dengan Al-Quran, bahagia kita dengan tantangan, itu mudah-mudahan itu menjadi pertanda bahwa kita benar-benar suka, benar-benar cinta dengan Al-Quran. Semakin Quran itu sering dibaca, semakin kita dekat dengan Quran, semakin kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, nanti kita akan terlihat hasilnya mudah membaca Quran. Akan terlihat hasilnya kita nanti akan diberikan oleh Allah faham Al-Quran. Kita akan bisa mengamalkan Al-Quran, bahkan kita bisa menyampaikan Al-Quran. Nah ini nanti terlihat. Oleh karena itu Pak Ibu, saya mau tanya sekarang. Bapak Ibu ini dengan Quran sebenarnya suka apa tidak? Suka. Kalau suka, sering nggak Qurannya dibaca? Dulu nih di zaman dulu belum ada HP ya, masih kalau orang pacaran tuh biasanya surat nulis surat itu disimpan aja tuh, kadang-kadang dibaca senyum sendiri gitu kan, dilihat kenapa suratnya itu dia suka padahal nggak ada pahalanya, yang ada tapi dibaca dan nyengir sendiri. Saking bahagianya, nggak ada orang nyengir. Dibaca sering. Itu yang maksiat. Ini surga, ini Al-Quran, ini kalamullah. Jadi nanti terlihat Pak Ibu ya, terlihat. Kalau kita itu benar-benar suka dengan Al-Quran, maka kita akan berpikir bagaimana minimal kita bisa baca Quran dengan baik dan benar, lancar gitu lah, lancar. Itu berarti suka namanya. Tapi kalau kita nggak suka, ya nggak bakal punya keinginan. Bapak Ibu begini nih, Bapak Ibu suka nggak kalau misalnya dikasih uang, dikasih uangnya 5 juta, suka nggak? Jangan malu-malu gitu, kenceng aja nggak apa-apa. Dikasih uang 10 juta, suka nggak? Tapi harus datang ke daurah jam 7, gimana? Bisa nggak? Bisa ya. Kalau disuruh datang jam 6 habis subuh langsung, bisa nggak? Kira-kira uang yang dijanjikan oleh bos kita, oleh perusahaan itu dengan surga yang Allah berikan, yang Allah janjikan, itu lebih menggiurkan surga atau enggak uang
10 juta? Oh, karena surganya nggak kelihatan ya. Kalau surganya kelihatan, kita mati semua soalnya ini. Ini gimana nih? Karena surga itu adanya di akhirat nanti. Maka itu namanya berpikir ya. Jadi berpikir. Jadi kalau orang itu bisa berpikir sesuatu yang di luar pandangan, sesuatu yang tidak nampak oleh mata, berarti dia berpikirnya berpikir hebat, dia berpikir cemerlang, dia berpikir luar biasa. Tapi orang itu kalau dia menilai sesuatu harus nongol, harus kelihatan, itu mah berpikirnya anak kecil. Nah, permen, anak kecil, jadi kalau jangan dibilang, kalau kamu mau bersabar besok, saya Abi kasih kamu besok 5.000, nangis deh, orang mintanya permen, dikasih uang 5.000. Dia melihat sesuatu yang nampak oleh mata, dia tidak bisa melihat sesuatu yang di luar mata, tidak kelihatan. Abinya mau bilang, kalau kamu bisa nunggu pekan depan aja nak, saya Abi kasih 1 juta nak. Mau nggak anak kita diem tidak nangis, minta permen, dijanjikan uang 10 juta oleh abinya, asal jangan nangis tapi pekan depan. Kira-kira anak kita pilih permen sekarang atau 10 juta pekan depan? Hah? Anak kita yang masih kecilnya, tapi jangan coba-coba Pak Ibu menjanjikan seperti itu kepada anak kita yang sudah mulai pinter. Jangan coba-coba, makin pinter orang itu akan berpikir ingin mendapatkan yang lebih besar. Sekarang nih, kalau orang pinter dijanjikan uang 10 juta, kemudian dijanjikan surga yang luasnya seluas langit, lebih luas daripada langit dan bumi, kira-kira pilih mana Pak Ibu? 10 juta atau surga yang seluas langit dan bumi? Mulai goyang kan, mulai bingung. Dikasih uang 10 juta atau mendapatkan surga, pilih mana? Nah ini dia yang bikin kita nggak pinter-pinter itu. Karena kita tidak berpikir bagaimana caranya menjadi orang cerdas, orang pinter. Akhirnya mengukur sesuatu itu, kalau sesuatu itu terlihat oleh mata kita, kita akan kejar habis-habisan. Tapi kalau sesuatu itu tidak terlihat oleh mata, berupa pahala, berupa ampunan, berupa surga, berupa mahkota, kita biasa aja. Betul nggak? Gimana coba Pak Ibu? Kalau Bapak Ibunya tidak tertarik dengan surga, ya nggak mungkin lah dia akan mengejar surga itu. Orang nggak tertarik, dikasih aja belum tentu mau. Nah, oleh karena itu Pak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nanti terlihat sesuatu itu betul tidak kita suka, itu dari upaya kita. Kalau dunia itu menjadi tujuan utama kita, kita akan keluarkan semua kemampuan kita buat dunia. Karena dunia tujuan utama kita. Tapi kalau akhirat yang menjadi tujuan kita, dunia kita korbankan. Betul? Dunia yang sementara 60-70 tahun kita korbankan Pak Ibu untuk akhirat. Tapi kita tidak model begitu. Kita ini modelnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia kepengennya dikejar, akhirat pengen dikejar. Tapi sayang Pak Ibu, sayang. Dunia itu kalau makin dikejar makin, tapi akhirat makin dikejar makin nyamperin. Nah, oleh karena itu tolong nanti kita akan evaluasi, kita akan lihat kira-kira betul nggak orang tua di sekolah bintang ini menjadikan Quran itu sesuatu yang dicintai, menjadikan Quran itu sebagai tujuan, sebagai motivasi tertinggi dalam kita meraih kemuliaan nanti di akhirat. Nanti kita lihat. Dari mana kelihatannya? Dari usahanya. Oke.
Baik, oleh karena itu Pak Ibu sekalian, nah ini sebagai bentuk ikhtiar. Pertama, saya ingin menyampaikan terkait dengan tajwid atau tahsin Al-Quran. Hukum belajar tajwid itu sendiri, belajar tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Tapi belajar tapi membaca Quran dengan tajwid yang benar itu hukumnya fardu ain. Fardu ain. Kita baca Quran benar itu fardu ain. Tapi kita belajar teori tajwid itu fardu kifayah. Kenapa fardu ain? Karena kita baca Quran untuk sholat, kita pakai untuk baca Al-Fatihah, kita pakai untuk baca surat. Bagaimana kalau kita membaca Quran salah-salah? Maka tentu ini berdosa. Nah, oleh karena itu baca Qurannya hukumnya fardu ain, tapi tajwidnya, teori tajwidnya fardu kifayah. Kira-kira kalau di sini dibilang fardu kifayah Pak Ibu, berarti yang perlu belajar tajwid siapa? Ustadz Husein. Siapa yang perlu belajar tajwid? Bu Oki, Bu Dina, Bu Nisa, fardu kifayah. Betul? Gak enak juga ya, karena ada Bu Oki. Kalau fardu kifayah, kan fardu kifayah itu berarti kalau dilaksanakan oleh satu orang maka gugur yang lain, kan begitu ya. Kalau fardu ain kan wajib individu. Kalau yang perlu belajar tajwid itu adalah ustadz-ustadznya, guru-guru anak-anaknya, kira-kira orang tua belajar nggak? Nggak belajar. Orang saya tes kemarin banyak yang nggak lulus tajwid kok. Jangan kan tajwid, jilid 5 banyak. Gimana Pak Ibu? Berarti kalau fardu kifayah yang harus belajar siapa? Benar, orang tua. Ulang. Belum. Baca Quran dengan benar, fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Belajar teori ilmu tajwid, fardu ain atau fardu kifayah? Kalau fardu kifayah, siapa yang mau menggugurkan fardu kifayah? Ustadz Khair aja ya, setuju? Atau guru-guru aja, setuju? Kalau orang tua diwajibkan mempelajari tajwid Pak Ibu, belajar tajwid wajib, kira-kira sanggup nggak Pak Ibu? Nggak sanggup, yakin deh orang. Saya tes aja jilid 5 aja masih separuhnya nggak lulus. Nanti di sesi berikutnya diumumin nanti. Jadi begini, maksudnya begini. Ini fardu ainnya saja itu nggak gugur gitu loh. Boro-boro kita ngomong fardu kifayah. Fardu ainnya saja tidak digugurkan oleh orang tua itu. Kalau guru, insya Allah fardu ainnya gugur Pak Ibu. Fardu ainnya gugur. Fardu kifayahnya insya Allah dalam proses. Tapi sebagian besarnya sudah menguasai tajwid. Karena syarat sertifikasi itu tidak hanya lulus tashih, tapi juga harus mengupgrade ke Gharibul Quran dan tajwid. Paling tidak guru itu sudah pernah belajar tajwid, sudah pernah belajar Gharibul Quran lah minimal. Tapi orang tua, guru anak-anaknya, guru di rumah, ustazah di rumah, gimana tajwidnya? Jangan ngomong tajwidnya, fardu ainnya saja tidak digugurkan. Nanti kita lihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita warattilil Qur'ana tartila, kata Allah. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil. Apa itu? Tajwidul huruf wa ma'rifatil hukuf. Jadi tajwid. Jadi pengucapan hurufnya itu benar. Masing-masing kata, masing-masing huruf diucapkannya dengan benar. Wa ma'rifatil hukuf, dan tahu bagaimana cara berhenti. Karena dulu kalau sekarang kan Quran itu sudah ada waqaf ibtida'nya, sudah ada tanda-tandanya. Dulu kan enggak ada, sehingga kadang orang bisa salah berhenti. Maka penting untuk orang tua, untuk kita itu mempelajari bagaimana cara baca Quran
dan bagaimana setiap lafal yang diucapkan itu benar, kemudian setiap pemberhentiannya itu benar, tidak merusak makna Al-Quran. Karena nanti ada dua hal Bapak Ibu ya, namanya lahan ya. Ada lahan jali, ada namanya lahan khafi. Lahan jali itu lahan yang nyata, terdengar, ketahuan oleh semua. Tidak perlu orang pinter, tidak perlu alim, tidak perlu pakar. Kalau baca salahnya kelihatan, itu namanya lahan jali. Bahkan bisa merubah makna dan ada juga yang tidak merubah makna. Jadi lahan jali. Nah, lahan jali yang merubah makna itu haram hukumnya. Jadi merubah Al-Quran, merubah lafaz Quran sampai maknanya berubah itu haram, itu tidak boleh. Makanya di sini poin ini yang fardu ain harus digugurkan. Jadi tidak boleh ada lahan jali. Tidak boleh ada lahan jali. Nah, adapun kita di sekolah, karena kita menginginkan anak-anak kita menjadi alul Quran, mereka menjadi ulama, mereka menjadi pakar, menjadi ahli, maka lahan yang khafi pun jangan. Apalagi kita belajar pakai metode umi kan. Jadi di metode umi tidak ditolerir Pak Ibu. Lahan khafi tidak ditolerir. Meskipun tidak semuanya lahan khafi juga diperhatikan betul, tidak. Ada banyak yang masih ditolerir gitu. Tapi sebisa mungkin diminimalisir lahan khafi. Tentang takrir atau tebal tafkhim daripada ro. Kemudian kadar dengungnya, jilid 5-nya. Kemudian tafkhim tebal atau tipisnya dan lain sebagainya. Jadi hukum-hukum itu termasuk lahan khafi. Nah, oleh karena itu yang kita gugurkan, nah pertama itu yang lahan jali, yang parah Bapak Ibu, yang kesalahan fatal, yang kesalahan parah, itu yang kita mesti gugurkan. Kedua, kalau kita sudah bisa baca Quran tanpa lahan jali, maka lahan khafi mesti kita harus pastikan tidak ada yang salah dalam bacaan Quran kita. Nah ini yang mesti kita istilahnya kita tuntaskan. Fardu ain kita laksanakan, kita gugurkan, kita sempurnakan dengan fardu kifayah. Oke. Nah, oleh karena itu kita akan lanjut nanti di sesi ini praktek tentang tajwid. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum tajwid nanti kita mulai, nanti saya akan umumkan sedikit tentang hasil tes kemarin. Hasil tes saat wawancara dengan orang tua. Nah, sebelum saya umumkan pertemuan kita kali ini Pak Ibu, pertemuan kita hari ini, kita butuh tindak lanjut atau kita biarin saja? Kita butuh dituntaskan atau kita biarkan saja cukup sekedar tahu persoalan, cukup sekedar tahu motivasi tanpa kita follow up? Kira-kira bagaimana? Lanjut follow up atau cukup sampai di sini aja? Hah? Lanjut, bener. Bapak-bapak, tanya dulu ke bapak-bapak. Bapak-bapak ini kan sudah nih, dimotivasi sudah, dikasih tahu lahan sudah. Selanjutnya, lanjut follow up atau tidak? Tapi butuh kesabaran, lanjut atau tidak? Tapi butuh pengorbanan, lanjut atau tidak? Tapi butuh pengorbanan waktu juga, tetap lanjut. Ibu-ibu sekarang, Ibu, kita sudah tahu, sudah sama paham lah. Nanti ada rekamannya, lihat di YouTube nanti di channel apa Ustaz Akbar? Kita paham keutamaan belajar Quran. Kita paham keutamaan ahlul Quran. Kita tahu bahwa baca Quran itu baca Quran benar itu fardu ain. Kita tahu tidak boleh lahan. Pertanyaannya, ibu-ibu semua, cukup kita ketahui saja atau kita tuntaskan sampai selesai?
Hah? Tuntaskan. Kita follow up atau cukup saja? Nah, nanti kita follow up, Pak Ibu. Kita follow up. Karena ini menyangkut tentang anak-anak kita. Tentang anak-anak. Saya tuh bingung. Kalau cuman guru yang didorong, kalau cuman guru yang di upgrade, orang tua tidak di upgrade, kira-kira orang tua bisa naik otomatis enggak kemampuannya? Tiba-tiba pintar sendiri mungkin nggak? Mesti ada upaya untuk mengupgrade itu. Nah, oleh karena itu, ini nanti Bapak Ibu sekalian, itu akan ada upaya dari orang tua, dari kita semua. Kita mesti ikut kelas pembelajaran Al-Quran metode Umi dasar. Nah, berarti bisa nanti, bisa ke istri, bisa ke anak, bisa di sekolah, bisa di mana-mana sebenarnya. Tapi mesti menuntaskan pembelajaran Al-Quran dasar. Metodenya apa, Ustadz? Apa aja sebenarnya, apa aja boleh. Yang penting belajar dari dasar. Bagaimana pengucapan, cara membaca huruf ta, sa, la, ja, za, fo, bo, to, lo, semua dipelajari. Dasar, dasar. Kemudian kalau sudah bagus, sudah bisa, lanjut ya tahapan Umi, harokat, a, i, u, babi, bu, tatitu, sasisu, dan seterusnya. Harokat sudah bisa, huruf sambung sudah bisa, lumazatin, kotorotun, rodofatan, bisa babin, udah bisa. Lanjut ke belajar panjang. Bana, jala, hasya. Yang panjang mana, yang pendek mana, lanjut. Idza jaa ajaluha. Belajar yang 2 ayunan. Lanjut. Fa idza jaatis shakhah. Lanjut. Belajar dengung. Mayyaqulu. Sampai selesai belajar yang tidak dengung. Azabun alimun. Kalau di jilid 6 enggak. Jilid 5 sudah waqaf. Azabun alim. Udah mulai Bapak Ibu belajar yang tidak dengung. Selesai sampai jilid 6. Jilid 6 selesai. Baru udah bagus bacaannya, baru belajar tajwid. Lalu belajar teori tajwid. Kalau begini apa hukum bacaannya? Kalau begini, ini nanti ketika anak-anak kita baca Quran, orang tuanya itu layaknya guru. Hati-hati. Itu non sukun bertemu dengan ya. Bukan man yaqulu. Oh, may yaqulu. Hati-hati, non sukun atau tanwin bertemu huruf ya, non mim waw dibaca dengung yang lama, kurang lama. May yaqulu. Karena orang tuanya ngerti, orang tuanya tahu, dibantu anaknya. Belajar tajwid. Nah, kalau sudah belajar tajwid, nanti kalau ada orang tua yang profesinya sebagai guru, ya ditingkatkan bagaimana talaki sanad Al-Quran, bacaan Al-Quran, kemudian dan lain sebagainya. Nah, nanti butuh program-program dibuat di sekolah Pak Ibu. Kan di sekolah itu ada tahsin ya anak-anak itu ya. Ada tahsin anak-anak itu. Jadi kalau orang tua itu menyimak, dia mempelajari apa yang dipelajari anaknya, seharusnya orang tua itu levelnya sama dengan anak. Anak jilid 1, orang tua jilid, anak jilid 5, orang tua jilid. Betul nggak?
Nah, Ibu, kalau anak di rumah didampingi orang tua, anak jilid 1 berarti orang tua bisa jilid berapa? Anak jilid 3, orang tua bisa jilid minimal sama aja, jangan tinggal. Kalau ini beruntung, kalau anak jilid 3, orang tua jilid 5, ini orang tua bagus ini mah. Karena dia menguasai, berarti menguasai. Anak jilid 5, orang tua jilid 5. Anak jilid 6, orang tua jilid 6. Mantap nggak? Mantap. Jadi orang tua sejilid atau sama kemampuannya dengan anak. Tapi kita gimana Ustadz? Orang anak belajar, kita tidak belajar. Nah itulah masalahnya kita. Anak belajar, kita tidak belajar. Makanya tidak meningkat kemampuan kita. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu sekalian, sekolah akan mendorong, memfasilitasi Bapak Ibu untuk belajar. Di sekolah itu ada kelas yang dibuka di hari Kamis siang bareng Bu Dina, kemudian bareng Bu Ana. Hari apa Bu Ana? Oh Kamis juga, jam 1 lebih siang, jam 1. Kemudian ada beberapa orang tua yang juga sudah lulus tashih. Bahkan juga ada beberapa orang tua yang sudah sertifikasi Al-Quran metode Umi. Silakan nanti belajar Pak Ibu, belajar. Bagi yang sudah bisa lulus, yang sudah lulus jilid 5, jilid 6, berarti lanjut belajar tajwid. Nanti kalau belajar tajwid, insya Allah nanti saya yang akan mengajarkan tajwid untuk orang tua nanti insya Allah. Untuk bapak-bapak, Ustadz Husin, nanti bisa Ustadz Hamdalah atau Ustadz Husin bisa membuat program untuk orang tua. Nah, oleh karena itu Pak Ibu sekalian, nanti silakan kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu ini itu masuk di level dasar atau kelas tajwid. Kira-kira masuknya mana? Dasar, oke. Berarti nanti gabungnya ke kelas yang dasar. Yang sudah baca Qur'annya bisa, yang butuh teori tajwid, kira-kira ada berapa Pak Ibu? Coba ibu-ibunya ada berapa orang? Yang sudah lulus kemarin? Oh, nggak ada yang lulus ya ibu-ibu ya? Bapak-bapak ada yang lulus nggak kemarin waktu tes? Yang tes waktu wawancara orang tua, tes yang lulus siapa? Kalau abinya Azam belum. Oh, bentar. Guru tahfiz dikasih nggak ke orang tua masing-masing hasil kemarin? Dikasih tahu nggak? Yang di grup Bokim masih tahu nggak anak-anaknya yang nggak lulus, bapak ibunya siapa aja? Enggak. Satu sen dikasih tahu nggak ke orang tua yang nggak lulus siapa aja Ustaz? Di sekolah Pak Ibu, di sekolah itu orang tua yang lulus itu boleh mengajarkan, boleh mentalakikan ke anaknya. Tapi yang belum lulus itu jangan. Bentar. Harus saya bacakan ya? Apa saya langsung tampilin aja? Hah? Japri. Enggak. Kita ini mau menjadi orang yang belajar Quran. Mau kita ini bukan jatuhkan. Kita ini apa ya? Kalau bapak ibu itu bisa, yang bahagia itu kita semua. Ini kita bersama ini. Kalau bapak ibunya bisa baca Quran baik dan benar, bagus. Itu yang bahagia bukan cuma bapak ibu, guru-guru anak-anak juga ikut bahagia. Jadi kita ini bersama, makanya kita memfasilitasi. Pertama, saya tampil aja baca sendiri ya, gimana? Jadi bahasanya biar cepat gitu. Unisa, kok nggak muncul-muncul ya? Diapain caranya ya? Hah? Apa Ustaz? Gimana Ustaz? Sini Ustaz, tolong Ustaz. Ini nggak muncul-muncul Ustaz. Cuma munculnya di sini doang.
Nah, eh, Umi abinya Azizah lulus dengan catatan atau lulus ada beberapa gitu, lulus dengan catatan. Kemudian lulus siapa nih? Khairun Nisa. Ini Khair dan Nisa. Oh bukan ya? Uminya Kwina mana? Kwina. Nah ini belum. Kemudian yang belum lagi udah sama lulus. Ini yang lulus nih Pak Ibu, ini maksudnya lulus jilid 5 ya. Karena sekolah kemarin itu saya nguji itu yang penting jilid 5 lulus, itu dianggap lulus gitu. Tinggal jilid 5-nya itu lulusnya bersyarat atau tidak, ada catatan atau tidak gitu. Ini jilid 5. Ya, ini jilid 5 maksudnya. Nguji jilid 5. Uminya Afikoh belum. Bapak Naira dan mamanya Naira belum. Kemudian lulus bersyarat Ustadz Dadi. Nah, Ustadz Dadi lulus bersyarat Ustadz. Berarti nanti tinggal penguasaan teori tajwid dan makhraj sifat. Di level berikutnya maksudnya. Kemudian lulus Langga lulus dengan catatan. Yang lulus bersyarat dan lulus catatan berarti nanti naikin level ya. Naikin level sampai menguasai tajwidnya. Naikin level. Kemudian Eko Bu Siti belum. Kemudian Ersa belum. Wildan lulus tapi dengan catatan. Kemudian Arif, abinya Umar dan uminya belum. Ustadz Sukino belum. Uminya Alia lulus dengan catatan. Ustadz Komari lulus. Nah kalau yang lulus ini berarti sampai ke bacaan tajwidnya itu sudah lulus. Tinggal mungkin teorinya nanti kalau di tes teorinya wallahu a'lam. Tapi sampai jilid 5 itu tanpa syarat. Jilid 5, 6 lulus tanpa syarat. Jadi tidak ada persoalan di dengung, di lain sebagainya lah gitu. Bu Rohmah lulus sampai jilid 5 Bu Rohmah ya. Jilid 5, jilid 6 itu lulus tanpa ada ini. Jilid 5. Minimal jilid 5. Bu siapa yang lulus lagi? Yang lulus lagi Udais. Uminya Alfadela mana? Nah itu lulus. Tapi abinya belum. Bu Yuni lulus. Rafli, abinya Harun. Uminya yang lulus, abinya belum. Azma Ranggina Saat lulus bersyarat. Kemudian Bu Retno lulus bersyarat. Abinya belum ya, belum tes, belum. Abinya Azam belum. Yulia Asih, siapa Yulia Asih? Siapa? Oh, Adiba. Oh, iya. Buyanya belum. Nah ini Pak Ibu ya. Nanti tiap kenaikan itu nanti kita akan tes ulang. Nanti kita lihat apakah ada perubahan atau tidak. Begitulah kira-kira begitu. Jangan sampai nanti orang tua itu tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan. Oleh karena itu kita usahakan tiap tahun itu orang tua itu makin meningkat, makin berubah. Baik itu terkait dengan follow up dan hasil tes kemarin. Baik, selanjutnya terkait dengan program sekolah Pak Ibu. Terkait dengan program sekolah. Dalam pembelajaran Al-Quran, anak-anak itu kan talaki ya.
ya dibacakan oleh gurunya atau dibacakan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya bagus, insya Allah nanti akan berefek kepada anak-anaknya itu bagus bacaannya. Nah, oleh karena itu coba kita akan cek. Pak Ibu, di HP-nya ada Al-Quran kan ya? Ada ya? Nah, baik silakan dibuka. Kita baca bersama-sama. Kita seragamkan di juz 30. Di juz 30. Baik, kita awali dengan Al-Fatihah, baru lanjut ke surat Al-Adiyat ya. Surat Al-Adiyat kita ambil yang paling bawah dari capaian anak-anak kita. Kita mulai dengan Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha falmuriyati qadha falmughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Karena ini sesi latihan sekaligus contoh, nah, saya mohon izin dulu nih. Di sini di forum ini tidak boleh ada baper-baperan. Setuju? Di forum ini kita ya kalau salah ya salah aja, kita belajar, kita perbaiki. Kalau bagus nanti ya kita ngajar, kita nyontohin, kita ngasih tahu gitulah. Baik, kita mulai dari Ustadz Dadi. Untuk dulu karena lulus, yang lulus dulu. Nah, yang lulus. Nanti gantian Pak Ibu ya. Nanti saya akan tunjuk siapa mewakili yang tidak lulus nanti. Nanti kita akan tunjuk yang mewakili yang lulus tanpa syarat. Nah, silakan yang lulus bersyarat Ustadz Dadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tolong dikoreksi Pak Ibu, dikoreksi. Apa koreksiannya? Zal